Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herni Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 2003042 dari kelas RMIKA. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat cara membuat form menggunakan Virtual Basic dengan cara mengkoneksikan VB atau Virtual Basic dengan Microsoft Access. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat database di Microsoft Access. Kemudian kita buat folder. Nah, di sini kita menyimpan foldernya di tempat yang mudah kita temukan nanti. Di sini saya memakai database dengan nomor induk mahasiswa saya 042 dan jangan lupa kita pilih Microsoft Access Database 2000 format. Kemudian kita kemudian kita create. Nah, di sini kita akan membuat file-file yang ingin kita masukkan di form. Di sini saya akan membuat form surat keterangan izin dengan 5 file. Kita ganti nama tabelnya menjadi surat keterangan izin. Nah, di sini saya akan menambahkan file pertama NIM dengan NIM sebagai primary key, kemudian nama, kelas, alasan izin, dan tanggal izin. Di sini data type-nya data short, kemudian kita ganti 60, ini juga 60, dan ini juga 60. Dan untuk tipe data tanggal izin yaitu kita menggunakan date atau time. Setelah itu kita save datasheet view. Nah, di sini sudah ada 5 field yaitu NIM sebagai primary key, nama, kelas, alasan izin, dan tanggal izin. Kemudian kita close saja. Selanjutnya kita masuk di aplikasi Microsoft Visual Basic. Nah, di sini setelah kita pertama kali membuka menu Microsoft Visual Basic, maka akan muncul data seperti ini, menu seperti ini. Kemudian kita pilih VB Enterprise Edition Control, kemudian kita open, kemudian kita buka form 1. Nah, di sini akan muncul gambar seperti ini. Nah, di sini saya akan menambahkan 5 field yang saya masukkan di akses tadi. Dengan kita tarik label, kemudian kita ganti namanya di property bagian caption dengan format NIM. Kemudian label kedua atau kita simpan untuk field yang kedua itu nama. Selanjutnya label ketiga kita ganti namanya NIM, dan seterusnya sampai cukup 5 file yang kita input tadi di akses. Di sini kelas label 4, alasan izin, kemudian tanggal izin. Kemudian kita rapikan.
Kemudian labelnya sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan textbook di setiap label. NIM di sini kita hapus. Textbooknya label 2 dengan nama di sini kita sesuaikan saja. Textbook untuk kelasnya tidak usah terlalu besar. Kemudian textbook alasan izin, kemudian tanggal izin ini kita menggunakan DT Picture. Nah, di sini sudah kita buat. Selanjutnya kita menambahkan Adobe DC. Kemudian kita klik kanan. Kita akan mengkoneksikan VB dengan Microsoft Access. Kemudian pilih use connection string, build Microsoft Jet 4.0 PDF provider. Next, kita mencari database yang kita buat tadi. Nah, open test connection. Nah, di sini test connectionnya sukses. Kemudian OK. Kita masuk ke menu record source, kemudian kita ganti menjadi 2 ADCMD table. Kemudian di sini kita menulis judul tabel yang di Microsoft Excel tadi, keterangan izin. Kemudian kita apply, kemudian OK. Selanjutnya kita menambahkan data grid. Kemudian di sini propertinya kita ganti menjadi Adobe DC1. Untuk menampilkan gridnya kita klik kanan data grid, kemudian pilih retrieve fields. Yes. Maka fields yang kita buat tadi diakses akan otomatis muncul di Virtual Basic ini. Selanjutnya saya akan membuat perintah simpan dengan cara kita membuat command button. Kita buat di sini. Kemudian kita ganti namanya menjadi simpan. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita masukkan perintahnya. Di sini saya sudah membuat perintahnya. Tinggal saya salin. Copy. Paste. Nah, di sini kita jangan lupa untuk di titik fin ini kita menyimpan untuk file yang kita tempatkan sebagai primary key di akses. Di sini saya tadi primary key-nya NIM, makanya saya simpan NIM di sini. Kemudian sudah ada else text satu. Kemudian kita coba jalankan. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini saya akan mencoba menginput 10 data. NIM pertama 20.03.001 dengan nama salsa, kelas A, alasan izinnya acara keluarga, tanggal izinnya misalnya tanggal 10. Kemudian kita coba simpan. Nah, di sini sudah tersimpan satu data. Kemudian saya mencoba untuk menginput data selanjutnya. Namanya Hikmah, misalnya kelas B, cuti tanggal 11, kemudian simpan. Sudah ada dan seterusnya sampai 10 data. 3 Hikmah Ahmad, kelas B, alasannya cuti,
kemudian tanggal 12 simpan. Selanjutnya 4 Aisyah kelas A cuci, kemudian tanggal 13 simpan. Kemudian 25 Aisyah menjadi Akbar kelas A cuti acara keluarga, tanggal 14 simpan. Kemudian 06 Fatimah kelas C acara keluarga, tanggal 15 simpan. Kemudian NIM 07 Rizka Yanti kelas D acara keluarga di tanggal 16 simpan. Kemudian NIM ke-8 Zulkarnain kelas D cuti di tanggal 17 simpan dengan NIM 9. Faisal kelas D cuti di tanggal 18 simpan. Kemudian NIM 10 Erwin kelas D cuti di tanggal 19 simpan. Nah, di sini sudah cukup 10 data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berhasil. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang kedua, yaitu command kedua, yaitu cari. Kita klik 2 kali. Nah, untuk perintah cari ini kita tinggal salin ini, copy, paste. Di sini perbedaan antara command 1 dengan command 2 atau save dengan cari itu, untuk di bagian MSG box disimpan NIM sudah ada, kalau di pencarian NIM belum ada. Nah, perbedaannya juga di sini ada beberapa perintah yang dihapus seperti add new, kemudian untuk bagian ininya kita tukar. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Di sini tadi perintah cari, misalnya saya akan mencari NIM 2003004. Nah, di sini akan muncul otomatis NIM beserta file-filenya. Misalnya saya mencari NIM 10. NIM belum ada. Kemudian saya jalankan lagi. Di sini saya jalankan lagi, saya mencari NIM 2003 203010. Cari. Kosong 20030009. Nah, di sini akan muncul secara otomatis. Selanjutnya saya akan membuat
membuat perintah untuk command ketiga, yaitu edit. Kemudian kita tekan 2 kali, kemudian kita salin perintahnya. Kita copy, kemudian kita paste. Kita coba jalankan. Misalnya NIM yang kita mau edit 040301, namanya kita ubah menjadi, di sini awalnya salsa, kita ubah menjadi daya. Kelasnya kita ganti jadi kelas B. Alasan izinnya cuti tanggal 10, misalnya tanggal 17, edit. Nah, di sini akan terganti secara otomatis dengan tadi nama kelas dengan alasan izin. Selanjutnya saya akan membuat command yang keempat, yaitu hapus. Kita tekan 2 kali, masukkan perintahnya. Di sini untuk perintah menghapus sisa sedikit, yaitu kita tinggal menambahkan with ADO-1 record set delete, kemudian kita jalankan. Misalnya yang kita mau hapus yaitu 20.03.001, nama salsa 1, hapus. Nah, maka tadi sudah terhapus untuk NIM 20.03.001. Di tabel sudah tidak ada. Kemudian perintah yang terakhir yaitu command button 5, yaitu dengan caption keluar. Di sini kita susun dulu. Keluar, kita tekan 2 kali. Untuk perintah keluar ini kita tinggal menambahkan N, kemudian kita F5. Misalnya kita mau keluar dari 20.03.002, keluar. Nah, maka akan keluar bagian pengkodingannya. Coba kita cek untuk di sebelum saya akhiri, saya akan mengecek di Microsoft Access apakah datanya sudah tersimpan otomatis atau tidak. Nah, data-data yang kita masukkan tadi otomatis akan terinput sendiri di Microsoft Access. Ini tadi data-data yang saya input 10, kemudian tadi 1 sudah hilang. Kemudian kita kembali lagi. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.